Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dan bahagia saya Hendy Arfiansa bisa berjumpa kembali dalam acara Bincang Pengawasan. Di hari yang penuh berkah ini, langit yang mendung, hujan rintik-rintik, kita sangat beruntung sekali kedatangan narasumber yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Beliau adalah Mbak Ina Saraswati Meiliana. Beliau adalah auditor muda pada Inspektorat Wilayah 2. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Hendy. Aktivitas hari ini? Alhamdulillah melaksanakan tugas rutin di Inspektorat sebagai auditor Mas. Di musim COVID yang mudah-mudahan akan segera berlalu ya. Amin. Sebelum kita memulai bincang pengawasan yang hari ini temanya yaitu kapabilitas APIP level 4 dan manajemen risiko, mohon izin ingin bertanya tentang biografi Mbak. Boleh. Langsung ya Mas ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Hendy. Saya Ina Saraswati Meiliana. Kalau ditanya biografi yang bisa saya sampaikan mungkin tempat lahir ya Mas ya. Oh baik. Saya lahir di kota Solo beberapa tahun yang lalu, dibesarkan di Solo sampai kelas 2 SD, dan setelah itu saya hijrah ke Jakarta sampai sekarang. Kalau bicara riwayat pekerjaan, mungkin nanya kok bisa sampai di Itjen itu bagaimana gitu ya. Saya balik lagi, mungkin ini juga sudah kehendak Allah Mas. Jadi sebelumnya sempat di beberapa tempat begitu ya. Kemudian ada kesempatan rekrutmen sebagai CPNS di Kementerian Agama. Dengan formasi auditor, saya beranikan untuk apply, untuk mencoba, dan alhamdulillah diterima. Pertama kali pengangkatan ya di Itjen sampai dengan sekarang, tapi waktu itu saya ditempatkan di sekretariat Mas, di bagian 3, lebih tepatnya di Subbag Sistem Informasi Pengawasan pada saat itu namanya. Saya di sana selama kurang lebih 5 tahun, sampai dengan diangkat sebagai auditor pertama kali tahun kurang lebih 2012 kalau saya nggak salah ingat, itu di Inspektorat Investigasi. Setahun berada di sana, kemudian ada rotasi gitu ya, penyegaran. Saya ditempatkan di wilayah 3 sejak tahun 2014 sampai 2018, dan kemudian ada rotasi lagi, saya ditempatkan di Inspektorat Wilayah 2 sampai sekarang. Jadi itu Mas Hendy. Berarti sudah di wilayah 2, kebetulan saya juga di wilayah 2. Itu ya. Kita bisa sering ketemu karena Mbak Ina ini orang yang sangat luar biasa kecerdasannya. Saya sangat terbantu dapat masukan-masukan yang sangat luar biasa. Sobat Ijen yang dimanapun berada, sebelum kita memulai pertanyaannya, perlu diingat acara Bincang Pengawasan ini akan tayang di kanal YouTube Ijen Kemenak tiap hari Selasa dan Jumat di YouTube tersebut. Pertanyaan, kita mulai pertanyaan Mbak. Boleh Mas Hendy. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kapabilitas APIP level 4? Kapabilitas APIP level 4, mungkin istilah ini terdengar relatif baru mungkin ya. Mas Hendy kan juga nanti akan jadi auditor ya? Iya. Kalau kita bicara kapabilitas sendiri, dari pedoman BPKP itu dijelaskan bahwa kapabilitas adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu kewenangan, kemudian kapasitas, dan kompetensi SDM. Itu kalau kita bicara dari terminologi kapabilitas. Kemudian kalau ditanyakan level, nah kalau mengenai level ini juga kita berpedoman pada penilaian dari BPKP Mas, sebagai instansi pembina. Untuk Itjen sendiri sampai dengan saat ini, alhamdulillah dipercaya ya, atau dikategorikan masuk ke dalam level 3. Oh, level 3 ya? Ya, sudah masuk ke dalam level 3. Apa sih level 3 itu? Jadi level 3 itu
praktek audit internal yang kita lakukan sekarang ini. iya yang sudah dilakukan oleh APIP baik. itu telah mampu menilai efektivitas, efisien dan tingkat ekonomis dari sebuah kegiatan. Nah dari situ kita sudah mampu memberikan konsultasi untuk tata kelola dan pengendalian internalnya. Itu untuk level 3. Nah mungkin ada juga yang bertanya level-level itu ditetapkan berdasarkan apa begitu ya? Oh iya. Ya jadi level 3 itu sebagaimana harapan Bapak Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam RPJMN 5 tahunan ya dari tahun 2014 sampai 2019 itu beliau mengharapkan APIP itu sudah masuk dalam level 3, kapasitas level 3. Jadi ya alhamdulillah kita sudah mencapai itu. Nah yang sekarang yang ditanyakan Mas Hendy, apa sih level kapabilitas APIP level 4? Tentu saja kalau dari angkanya semakin meningkat ya Mas. Di level di atasnya di atas berarti, level 3 betul. Oh, iya. Ini juga target atau sasaran level 4 ini dituangkan dalam Renstra Itjen sendiri tahun 2020 sampai 2024. Jadi diharapkan pada tahun 2024 level kapabilitas APIP itu sudah mencapai 4 level 4 begitu. Nah tentu saja ada semacam peningkatan kompetensi atau peningkatan klasifikasi dari 3 menjadi 4. Jadi kalau di level 4 itu kita menyebutnya level manage. Apa sih manage itu? Jadi kalau manage itu audit internal telah mengintegrasikan semua informasi dari seluruh organisasi. Jadi mampu mengintegrasikan informasi tersebut untuk memperbaiki. Nah ini kalau tadi konteksnya mungkin hanya konsultasi, kalau sekarang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan pengendalian internal. Outputnya, ini nih yang mungkin PR buat kita semua. Kita mampu memberikan assurance, jadi keyakinan yang memang memadai untuk pelaksanaan tata kelola dan pengendalian internal organisasi yang dinaungi Kemenak dan menjadi objek pengawasan dari APIP Itjen Kemenak. Gitu Mas Indi. Nah selanjutnya kapabilitas APIP level 4 ini itu yang saya tanyakan itu urgensinya terhadap peran Itjen itu apa Pak? Urgensinya sangat penting ya, urgensinya tinggi ya, karena tadi saya tambahkan kalau untuk level 4 itu memberikan assurance itu juga atas pelaksanaan tata kelola. Jadi kalau kita bicara tata kelola dari bisnis proses organisasi ya Mas ya. Ya, jadi kalau ditanyakan urgensinya apa, tentu saja urgensinya cukup penting ya karena APIP diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tata kelola sehingga untuk sampai pada tingkat itu dia diharapkan memiliki kapabilitas. Tata kelola yang baik itu kan salah satu syaratnya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi begitu. Jadi kalau ditanya urgensinya tentu saja sangat urgent karena dengan peningkatan kapabilitas tadi maka akan membantu dalam hal ini mungkin Itjen sendiri tata kelolanya bisa menjadi lebih baik begitu. Termasuk nanti pengelolaan manajemen risikonya dan pengendalian internnya. Begitu Mas. Sedikit saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Selanjutnya untuk mencapai level level 4, kapabilitas level 4 itu apa yang harus dilakukan Pak? Oke. Mengulang sedikit tadi pertanyaan dari Mas ini, sebenarnya urgensinya apa sih? Urgensinya juga adalah terkait dengan pencapaian tujuan audit itu sendiri Mas. Karena kalau yang sama-sama kita tahu ya, tujuan audit intern Itjen itu ada 4. Tapi mungkin saya sebutkan salah 2-nya mungkin ya yang berkaitan dengan urgensi kapabilitas APIP itu. Yang pertama meningkatkan tata kelola penyelenggaraan TUSI yang bebas KKN dan yang kedua meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal. Jadi itu sangat relevan ya ketika APIP mencapai level 4
dengan kapasitas tadi, dan tujuan auditnya adalah meningkatkan tata kelola penyelenggaraan TUSI yang bebas KKN. Jadi itu urgensinya. Dan si APIP ini juga mampu melaksanakan tugas pengawasannya dengan lebih objektif dan independen. Gitu. Jadi nyambung pertanyaan berikutnya, apa sih yang perlu dilakukan ya? Yang perlu dilakukan itu apa? Sebetulnya ini pertanyaan klasik ya. Tapi maksud saya, sebagai APIP kita sama-sama menyadari bahwa untuk mencapai kapabilitas level 4 itu merupakan tanggung jawab kita bersama, ya kan? Sebagai pemilik organisasi Itjen, termasuk Mas Hendy juga nanti yang akan menjadi auditor. Kita harus semua masing-masing berperan. Betul. Nanti kalau konteksnya dengan manajemen risiko, kita ini adalah sebagai pemilik risiko, risk owner. Jadi kita berkewajiban juga untuk bisa merasa memiliki gitu loh Mas, memiliki organisasi ini dengan segala tingkat risikonya, dan bagaimana cara kita untuk memitigasi gitu, untuk bisa menghitung atau memetakan sejauh mana risiko yang kita hadapi sehingga tujuan kita itu bisa tercapai atau justru jadi terhambat kan gitu Mas. Gitu Mas Hendy. Di pertanyaannya, jadi apa yang mesti dilakukan? Menurut hemat saya sih Mas, yang pertama itu tentu saja komitmen Mas. Apa yang perlu dilakukan ya? Kita harus memiliki komitmen terhadap diri kita masing-masing gitu ya. Ya, kita punya yang namanya risk culture awareness. Jadi budaya sadar resiko ya. Kita bisa merasakan bahwa ada potensi-potensi yang bisa menghambat organisasi ini untuk mencapai tujuannya. Kita harus punya itu. Jadi kalau sudah ada kesadaran terhadap resiko, maka kita punya semacam pemikiran untuk mengidentifikasi resiko apa saja sih yang mesti kita elaborasi gitu, dan kita cari penyebabnya, kita jelaskan akibatnya begitu, dan nanti kita lakukan hal apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko-risiko itu. Yang pertama komitmen. Yang kedua kesadaran berisiko. Terus yang ketiga itu tentang ini Mas. Kalau yang sekarang itu yang penting adalah bagaimana kita membentuk capacity building, meningkatkan kompetensi SDM, memberdayakan SDM yang ada begitu. Ini harus didukung dari seluruh lapisan ya, mulai dari senior manajemen terutama menurut saya. Jadi senior manajemen berperan dalam hal ini pimpinan dengan segenap jajarannya. Mereka punya strategi sosialisasi capacity building semacam apa sih yang bisa diterapkan untuk APIP di Itjen ini gitu. Jadi mereka sudah punya strategi itu gitu, dan itu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi ya. Mungkin kita punya anggaran untuk capacity building sekian, programnya apa saja dan siapa saja yang nanti akan dilibatkan gitu kan, sehingga itu nanti bisa mendukung itu tadi ketercapaian kapabilitas APIP level 4. Yang berikutnya, satu lagi yang penting, apa sih yang kita bisa lakukan untuk level itu? Harapannya sih Mas, integrasi semua informasi dari seluruh organisasi Kemenak gitu Mas. Baik. Jadi mungkin kalau kita bicaranya sekarang SPBE ya Mas ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Itu kan kita sudah mulai merintis nih masing-masing unit kerja ya di bawah Kemenak itu sudah mulai create aplikasi-aplikasi begitu kan, mungkin sifatnya parsial. Nah kalau level 4 itu harapannya bisa terintegrasi nanti semuanya gitu. Nanti satu aplikasi bisa. Iya, kita bisa terkoneksi dengan semua sistem aplikasi yang kita punya begitu. Itu harapannya begitu sih untuk mencapai level 4. Dan itu jangka waktunya kan panjang ya Mas, kita punya 5 tahun lah program 5 tahunan Ransa itu, yang mudah-mudahan sih bisa tercapai, mudah-mudahan. Amin. Semoga kita mempunyai peran masing-masing. Betul. Yang sangat bermanfaat. Betul. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi kan banyak disinggung tentang manajemen risiko. Betul. Nah, apa yang dimaksud manajemen risiko itu? Ini kayak manajemen risiko itu jadi trending topik Mas menurut saya akhir-akhir ini ya. Banyak. Dan itu juga masuk dalam tujuan audit Itjen kan ya, tadi adalah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan MR. Apa sih yang dimaksud manajemen risiko? Mungkin kita bicara dari definisi risiko itu sendiri ya.
Jadi resiko itu seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya itu sudah terjadi sih dalam kontekstual kehidupan kita sehari-hari. Jadi hal-hal apa saja sih yang kira-kira berpotensi secara negatif ya menghambat tujuan atau sasaran kita gitu. Kalau konteksnya organisasi, berarti organisasi gitu kan. Itu yang dinamakan resiko, potensi-potensi yang sifatnya negatif dan bisa menghambat kita tercapaian tujuan. Itu kita namakan resiko. Jadi ilustrasinya mungkin kalau sebenarnya kayak hidup kita ini kan sudah bersinggungan dengan resiko ya. Kita mau ke kantor pun mungkin nanti ada resiko-resiko di jalan yang kita nggak tahu begitu kan ya. Ban bocor kah atau macet kah gitu ya. Tapi kalau untuk organisasi mungkin konteksnya lebih besar lagi dan lebih kompleks. Tapi definisinya seperti itu. Terus kalau bicara manajemennya ya artinya bagaimana kita mengelola potensi-potensi risiko itu sehingga bisa diminimalisir gitu ya dan tidak menghambat tujuan kita gitu Mas. Kita tidak mungkin menghilangkan risiko ya. Yang kita bisa lakukan hanya meminimalisir gitu potensi-potensi risiko negatif tersebut. Itu yang disebut dengan manajemen risiko Mas. Kalau selanjutnya tentang urgensinya itu Mbak dalam terhadap peran Ijen. Artikel urgensinya juga menurut saya cukup tinggi ya. Manajemen risiko itu kan bagaimana kita melihat potensi-potensi yang akan menghambat tujuan organisasi itu ya. Nah, sebetulnya untuk manajemen risiko ini sih ada polanya Mas, ada prosesnya gitu loh untuk manajemen risiko ini. Kita mulai dari identifikasi, kemudian kita mulai dari pengukuran, pemetaan, kemudian evaluasi dan monitoring gitu. Kalau ditanya urgensinya ya tentu saja sangat urgen. Kalau kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang akan menghambat tujuan kita, maka dalam melaksanakan tugas kan kita punya punya treatment nantinya. Ini yang kira-kira menghambat apa sih gitu dalam pelaksanaan tugas kita? Apakah dari SDM-nya, apakah dari finansialnya kan begitu. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi ini, maka diharapkan nanti kita bisa melaksanakan tugas itu lebih lebih enak gitu ya, lebih lancar, lebih terukur gitu kan, lebih lancar. Tujuannya bisa mudah tercapai. Ya, lebih mudah tercapai begitu karena kita sudah antisipasi dari awal gitu. Berbeda kalau sekiranya kita bekerja tapi ya bekerja begitu aja gitu kan, kita nggak punya planning gitu, nggak ada identifikasi resikonya gitu. Jadi sekalian nih Mas yang menjawab pertanyaan Mas Hendy itu tadi terkait urgensi. Prosesnya itu sendiri kalau dari manajemen risiko kan dari identifikasi itu kita ini Mas mencari sebabnya, kemudian kita juga cari akibatnya, kita ukur gitu ya akibatnya. Terus kemudian sumber risiko ini juga kita identifikasi apakah sumbernya dari internal, dari organisasi atau eksternal gitu kan, kemungkinan itu bisa terjadi gitu Mas. Kalau itu misalnya sudah bisa dilakukan, maka tahap berikutnya adalah bagaimana memperlakukan sebab akibat ini tadi, apakah perlu kita hindari atau apakah perlu kita terima begitu saja atau perlu kita kurangi. Nah itu nanti actionnya adalah berupa mungkin bisa menciptakan meng-create lagi regulasi, membuat peraturan-peraturan yang relevan begitu ya, atau cukup dengan sudah mempertahankan aja yang ada karena udah cukup bagus begitu. Nah ini semua terpulang kepada risk appetite-nya pimpinan Mas. Jadi pimpinan juga harus sudah menetapkan resikonya mau dibuat seberapa tinggi sih, atau mungkin tingkat agresivitasnya seberapa tinggi sih, atau cukup moderat saja. Nah itu kita bisa identifikasi setelah kita tahu risiko atau selera risiko dari pimpinan. Itu prosesnya seperti itu Mas, manajemen risiko. Gitu Mas Hendy. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja Mbak yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan manajemen risiko ini? Kembali lagi ya kalau secara manajemen risiko tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama komitmen Mas. Kembali lagi komitmen paling penting ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau Ijen sendiri, kalau kita bicara manajemen risiko, kita sudah punya yang namanya, kalau nggak salah itu
KMA nomor 580 tahun 2019 itu tentang SPIP, Mas. Iya. Ya, jadi konten SPIP itu kan sebetulnya spiritnya dari PP 60 tahun 2008. Tentang APIP ya. Nah, hanya saja SPIP ini kan sifatnya belum sampai kepada treatment dari resiko yang terjadi gitu. Belum sampai pada treatment, jadi baru sampai pada identifikasi sebab akibat gitu. Kita belum berpikir sampai ini sebaiknya diperlakukan seperti apa sih gitu dari SPIP itu. Nah, untuk sampai pada MR ini, menurut hemat saya, kemarin juga sudah sempat diskusikan dengan unit kerja terkait bahwa untuk manajemen resiko perlu mungkin adanya regulasi yang lebih yang lebih spesifik gitu, Mas, tentang MR itu sendiri gitu. Kalau selama ini kan kita mungkin payung hukumnya ya KMA itu tentang SPIP, tapi sebetulnya ada irisannya sih, MR dan SPIP ada irisannya ya, sama-sama untuk identifikasi resiko ya. Tapi dalam hal ini kita perlu regulasi yang lebih spesifik yang mengatur manajemen resiko itu sendiri. Mungkin kita bisa belajar dari kementerian yang lain ya, Mas, kementerian tetangga gitu, teman kita di kementerian lain. Yang pertama itu komitmen, kemudian yang kedua kita bicara tentang kebijakan, itu tadi mungkin terkaitnya regulasi, kemudian sistem proses pengendalian, dan juga itu tadi risk culture awareness, kesadaran berbudaya risiko ya. Jadi mindset kita itu ketika melakukan tugas itu awareness terhadap resikonya itu tinggi gitu. Jadi dipikirin dulu gitu untuk melaksanakan audit ya, konteksnya misalnya, jadi kita bisa memetakan lokasinya di mana yang mau kita audit, kira-kira satker ini sudah berapa kali diaudit, misalnya seperti itu. Kita juga bicara kondisi geografisnya, kondisi demografisnya, semacam itu. Jadi itu untuk risk culture awareness. Kemudian yang berikutnya kita juga bicara apa sih yang mesti dilakukan. Yang harus dilakukan adalah pembelajaran long life education, pembelajaran yang terus menerus, tidak berhenti, dan komunikasi, Mas. Komunikasi menurut saya antar level itu harus sering dilakukan ya. Jadi pertukaran informasi itu terjadi dengan baik begitu. Jadi kita bisa memahami apa yang kondisi organisasi yang sedang terjadi itu apa sih gitu. Itu juga bagian dari identifikasi risiko kan ya. Lalu yang berikutnya, nah ini mungkin kalau untuk saat ini belum bisa dilakukan menurut hemat saya, tetapi kedepannya kalau memang ini akan diimplementasikan, ada organisasi manajemen risiko yang permanen ya. Kalau SPIP itu kan ada satgasnya ya, untuk SPIP. Nah, ke depan mungkin harapannya juga ada tim gitu ya, ada personel khusus yang menangani manajemen risiko ini, karena kan ini sifatnya berkelanjutan gitu ya. Nggak bisa parsial, nggak bisa hanya sesaat, karena namanya MR itu selama organisasi existing ya itu harus terus dipakai kan gitu. Itu, dan yang berikutnya tentu saja kita bicara mengenai akuntabilitas dan responsibility. Ini ada hal menarik sih Mas ya kalau mengenai manajemen risiko. Ini kalau saya pernah baca Mas di salah satu artikelnya Pak Irjen ya, Bapak Denny Suardini, mohon maaf Pak Irjen, nanti kalau salah bisa dikoreksi. Jadi ketika beliau dikukuhkan ya sebagai doktor ya, beliau itu kalau tidak salah kan disertasinya juga tentang manajemen risiko. Jadi dalam hal ini ya beliau concern juga ya terhadap pengembangan SDM begitu, peningkatan kualitas SDM gitu, kapasitas SDM. Jadi sebentar saya kalau tidak salah itu ini dia, bahwa untuk menerapkan manajemen risiko itu kita perlu melalui proses sosialisasi, pemahaman, implementasi, dan internalisasi atau proses perbaikan secara terus-menerus. Jadi itu esensinya sih Mas dari manajemen risiko. Dan juga kalau dikaitkan dengan kapabilitas APIP level 4, tentu saja itu sangat erat gitu kaitannya. Jadi yang satu, manajemen risiko ini mengidentifikasi semua potensi risiko yang ada dalam
sebuah organisasi sehingga tujuan tercapai. Yang satu, APIP diharapkan memiliki kapabilitas dengan menerapkan manajemen resiko ini tadi sehingga bisa memberikan assurance terhadap tata kelola. Jadi keywordnya itu menurut saya juga di sini adalah tata kelola. Jadi keduanya saling berkait gitu. Keterkaitannya sih di situ. Baik. Itu Mas menurut saya. Sebelum kita tutup, ini masih ada satu pertanyaan. Apa itu Mas? Ini, karena menurut Mbak tadi kan kapabilitas APIP dan manajemen resiko itu sangat berkaitan erat. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana kedua hal tersebut bersinergi untuk mencapai tujuan audit lingkaran Ijen. Oke. Itu tadi saya sampaikan kalau yang kapabilitas APIP level 4 dia mampu mengintegrasikan ya untuk perbaikan tata kelola dan manajemen resiko. Itu kan outputnya ya. Ya. Sementara kalau manajemen resiko sendiri itu kita bicaranya identifikasi resiko, pengukuran, evaluasi, monitoring gitu ya. Keduanya ini diharapkan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan audit Itjen itu tadi. Kita ada empat tujuan audit ya Mas. Ini saya bacakan dulu ya Mas ya. Tujuan audit kita itu yang pertama meningkatnya ketaatan, efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pencapaian tujuan dan sasaran fungsi Kemenak. Yang kedua ini yang jelas-jelas ya Mas, literally menyebutkan bahwa tujuan audit internal Itjen itu meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas Kemenak. Jelas ya disebutkan. Yang ketiga, meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenak yang bersih dari praktek KKN. Dan yang keempat, memberikan assurance atau keyakinan yang memadai bahwa program kegiatan telah dilaksanakan secara 3E, efektif, efisien, dan ekonomis, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi cukup jelas Mas, kalau ditanya sinerginya seperti apa ya, harus bisa bersinergi. Yang satu, APIP level 4 itu sudah mampu memberikan keyakinan yang memadai tentang tata kelola. Di MR sendiri kita bicara identifikasi itu untuk memperbaiki tata kelola kan seperti itu, sama-sama tujuannya untuk mencapai 4 hal tadi, yaitu tujuan audit inspektorat. Jadi saya di sini kapasitasnya mungkin sharing ya Mas, membagikan info yang saya tahu, konteksnya sebagai APIP dalam hal ini auditor. Kalau APIP-nya sendiri kan di Itjen ya, Itjen sebagai inspektorat itu ya aparat pengawas intern pemerintah. Kalau APIP-nya ya dispesifikkan ya sebagai auditor gitu. Jadi saya berbicara sebagai perspektif auditor. Tujuan organisasinya di sini adalah untuk auditnya itu sendiri gitu Mas. Saya pikir itu Mas Hendy. Terima kasih atas waktunya. Sama. Kita selalu sehat selalu. Insya Allah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, mudah-mudahan ya Mas. Berada. Oke, terima kasih. Demikianlah Sobat Ijen dimanapun berada. Alhamdulillah bincang pengawasan pada kesempatan hari ini sudah selesai. Saya Hendy Arfansyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.